Baik, saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran eksegesis kitab-kitab Salomo. Kita sudah sampai di pertemuan kita yang ke-6. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu, kami memohon pimpinanmu dalam pembelajaran kami akan kitab Salomo, agar kiranya apa yang kami pelajari dapat membangun iman kami, menambah pengetahuan kami, dan juga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, juga dapat kami bagikan pada anak-anak Tuhan yang lainnya. Mohon Tuhan pimpin dengan Roh Kudus-Mu yang menerangi akal budi hati kami. Kami berdoa, meminta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, ini pertemuan kita yang ke-6. Untuk materi saya bagikan di grup WA kita. Sekali lagi kalau Anda punya pertanyaan silahkan langsung tanyakan di grup WA. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita sudah sampai di topical studies ya, yang per topik. Jadi kita akan lihat pada siang hari ini, waktu pertemuan kita yang sebelumnya kita sudah membahas tentang orang bodoh. Jadi pada pertemuan ini kita akan melihat tentang topik ya, persahabatan. Persahabatan. Jadi ayat tentang persahabatan ada dalam Amsal 16 ayat 28, pasal 17 ayat 17 sampai 18, pasal 27 ayat 6, 9, 10, 14 dan 17, yaitu ayat-ayat yang berbicara tentang persahabatan. Oke, ya kita mulai dengan nomor 1. Alkitab memberitahu kita bagaimana mendapat teman. Kalau saya ingin dapat teman, maka saya harus ramah. Dan saya harus menunjukkan keramah-tamahan itu sehingga bisa dilihat oleh orang lain. Jadi saya harus ramah. Banyak individu yang mengeluh tentang orang lain yang kurang ramah sebenarnya gagal untuk melihat kesalahan sebenarnya terletak pada dirinya sendiri. Banyak orang mengeluh, wah gerejanya orang-orangnya kurang ramah. Namun alasan sesungguhnya dia tidak punya teman karena orang itu sendiri tidak berusaha untuk menunjukkan dirinya ramah. Coba kita buka, lihat di Amsal 18 ayat 24. Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Oke. Nah, coba kita lihat lagi di Amsal 16 ayat 28 ya. Ayat 28 dikatakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Oke. Ini kurang cocok nih ya ayatnya. Bukan sini.
Coba kita cek King James ya. (18 ayat 24). Ini 21 Pak. Pasal 18 ayat 24. Indonesia kita terjemahkan Amsal 18 ayat 24. Oh iya, ada perbedaan penerjemahan ya. Ada temannya mendatangkan kecelakaan. Nah, kalau kita cek di King James ya, King James dibilang a man that had friends must show himself friendly. Di Indonesia terjemahkan di bagian pertamanya ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Yang jauh sekali ya. Nah, sementara dalam King James-nya a man, seseorang yang punya teman atau yang punya teman must show himself friendly, harus menunjukkan dirinya sendiri ya friendly, ya bersahabat. Jadi Amsal memberitahu kepada kita bagaimana caranya ya, untuk dapat teman. Jadi harus menunjukkan diri kita friendly, ramah. Oke, nomor 2, Amsal juga memberitahu kepada kita apa manfaat teman. Manfaat teman yang A, teguran mereka berguna untuk memperbaiki kita. Memperbaiki kita. Mari kita lihat Amsal 27 ayat yang ke-6. Amsal 27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ya. Jadi gunanya kawan, teman, ya, memperbaiki kita, memukul dengan maksud baik, ya. Memukul dengan maksud baik untuk memperbaiki kita. Nah, jadi ada perbedaan ya, antara luka yang didapat dari seorang teman ya memukul kan, tapi maksudnya baik. Sementara musuh ya mencium berlimpah-limpah tapi maksudnya ya, jahat ya, buruk. Ciuman dari musuh pada realitasnya lebih menyakitkan ketimbang luka dari seorang teman, karena teman berusaha untuk menolong kita, sementara musuh berusaha untuk menipu kita. Jadi ingat Yudas Iskariot ya, dia menjual Tuhan Yesus dengan sebuah ciuman ya, Begitu pula dengan Yoab ya. Yoab menipu Amasa. Coba kita buka dalam 2 Samuel 20. 2 Samuel 20 ayat yang ke-8 sampai yang 10. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dan dengan pedang bersarung terpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, "Engkau baik-baik, saudaraku?" Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah keluar. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Ya, jadi Yoab mencium tapi ada pisau di tangan yang satunya lagi. Ya. Begitu pula dengan Yudas, mencium tapi dan maksud ya menjual gurunya. Jadi ciumannya tidak tulus. Makanya saya berkata lebih baik seorang kawan memukul tapi dengan maksud baik daripada seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Nah,
kita kembali tadi ke Amsal 27 ayat 6. Ya, Amsal 27 ayat 6. Nah, ayat ini juga memberitahu kita bahwa kita memerlukan koreksi dan teguran. Dan kalau ada orang yang berani mengambil resiko untuk mengkoreksi kita, menegur kita, dia mengambil resiko untuk dibenci oleh kita, dan itu juga sebenarnya dilakukan untuk kebaikan kita, maka sebenarnya kita harus menghargainya. Seseorang pernah berkata, orang yang mengkoreksi saya memberikan saya koin emas. Dan pada faktanya, pengkoreksian secara rohani dan moral jauh lebih berharga daripada emas. Nah, begitu pula dengan seorang pengkhotbah, ya, seorang pengkhotbah, maka dia pun juga memberikan koreksi, ya, menegur, ya, menasehati, ya, dalam khotbahnya. Kita buka dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Coba kita lihat lagi di Titus pasal 2 ya 15 ya. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Oke, jadi ini adalah tugas pengkhotbah untuk menegur, menasihati, mengkoreksi. Begitu pula dengan anggota gereja, ya. Anggota gereja sama-sama mengkoreksi, tentu dengan cara yang pantas, ya, yang sopan, menegur, yang memberikan nasihat kepada anggota jemaat lainnya. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ketiga. Ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa, ya. Nasihatilah seorang akan yang lain, ya, setiap hari. 10 ayat 25 Ibrani, ayat yang terkenal. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita, nggak ada kata ibadah situ, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, ya, mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Memang kita tahu, ya, selalu ada bahaya menyinggung orang yang kita tegur atau kita nasihati. Dan kalau orang yang kita nasihati mengikuti kedagingannya, mungkin dia akan menjadikan kita musuh. Tentu ini tidak kita harapkan, ya. Tetapi adalah tanggung jawab kita, ya, sebagai seorang saudara dalam Tuhan untuk menegur saudara seiman kita yang salah, ya, tentu dengan cara yang pantas, ya, dengan intonasi yang baik, ya, dengan motivasi yang benar. Oke, baik, kita kembali ke materi kita. Jadi teguran mereka berguna, ya, memperbaiki kita. B, nasihat mereka yang berasal dari hati menyukakan hati, itu jawabannya. Nasihat mereka yang berasal dari hati menyukakan hati. Menyukakan hati. Coba kita lihat Amsal 27 ayat yang ke-9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Nah, lagi coba kita bandingkan dengan King James, ya, karena terkadang di Indonesia ayat referensi jadi kurang nyambung. Amsal 27 ayat 9.
Ya. 9. Ointment and perfume rejoice the heart, so that the sweetness of a man's friend by hearty counsel. Jadi apa yang memberikan hati, begitu pula dengan kemanisan, kebaikan dari teman, ya, seseorang dengan ya, nasihat yang dari hati, hearty counsel. Ini saya terjemahkan apa ya? Ya, tetapi penderitaan merobek jiwa. Ini jauh sekali ya, penderitaan merobek jiwa. Di sini dikatakan begitu pula kemanisan seorang teman, maksudnya menyukai jiwa juga dengan nasihat yang berasal dari hati, ya, hearty counsel. Jadi nasihat mereka yang berasal dari hati menyukakan hati. Nah, persahabatan yang benar ini membuat hati bersuka cita. Jadi persahabatan ini salah satu berkat Tuhan. Apalagi kalau misalkan persahabatan itu dipakai untuk ya, sama-sama melayani Tuhan, itu luar biasa lagi. Kemudian dari ayat ini, ya, hearty counsel. Ini juga memberitahu kepada kita bahwa nasihat seorang teman haruslah berasal dari hati, artinya tulus. Jadi inilah caranya untuk menasihati dan menegur. Jadi bukan untuk menjatuhkan dia, bukan juga untuk ya dengan hati yang iri, ya. Tapi berasal dari hati yang tulus, hati yang ingin agar dia ya semakin lebih baik. Nah, ketika kita memakai cara ini untuk menasihati atau menegur seseorang, maka ya nasihat akan lebih mudah diterima ketimbang sambil kita berikan nasihat, tegur sambil marah-marah, ya, lu begitu nggak boleh. Tapi kalau kita berikan nasihat, teguran dengan yang berasal dari hati, yang tulus, yang sungguh-sungguh ingin dia lebih baik ke depannya, dengan intonasi yang tepat, maka ya, kemungkinan besar ya nasihat itu akan diterima dengan baik. Dan apalagi ya kalau kita bicara tentang nasihat firman Tuhan, ya, nasihat firman Tuhan, maka itu adalah nasihat yang the best, ya. Nasihat yang berbeda dengan nasihat ya teman yang memakai filosofi duniawi, atau teman yang memakai prinsip-prinsip yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya. Supaya kita ikutin itu, tetapi di satu sisi metodenya bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, meskipun dia berasal dari hati yang tulus, tapi karena nasihatnya bertentangan dengan firman Tuhan, maka tentu itu tidak seharusnya diikuti. Tetapi ya, yang keluar dari dalam hati dan yang sesuai dengan firman Tuhan, nah, itulah yang harus diikuti, yang sungguh-sungguh menyukakan hati. Oke, kita lihat yang C ya. Manfaat teman yang ketiga, mereka menajamkan diri kita. Menajamkan diri kita. Kita lihat Amsal 27 ayat 17. Nah, ini dia, langsung. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi. Ya. Oke, jadi itu salah satu manfaat teman ya. Mereka menajamkan diri kita seperti besi menajamkan besi. Jadi ketika kita berteman dengan seseorang yang saleh, maka kita juga mencontoh hal-hal baik yang dia miliki, dan itu akan membuat saya juga ingin meniru hal yang baik itu. Kita ambil contoh dalam perjanjian baru, ada ya,
orang-orang percaya di Akaya. Mari kita lihat di Korintus, 2 Korintus pasal 9 ayat yang kedua. 2 Korintus 9 ayat 2. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia, kataku. Akaya telah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah merangsang bagi banyak orang. Jadi gereja-gereja di Akaya ya, memprovokasi dalam hal positif ya gereja-gereja lain dalam semangat mereka untuk memberi ya, bantuan kepada orang-orang kudus yang kesusahan di Yerusalem. Nah, bagi Anda yang wanita ya, maka para wanita Kristen akan tertantang dalam berpakaian secara sopan dengan memperhatikan bagaimana seorang wanita Kristen yang saleh berpakaian. Jadi ketika Anda memutuskan dress up for the Lord, yang berpakaian meningkatkan ya, pakaian Anda untuk Tuhan, dengan, ya, tidak dalam arti bahwa Anda harus beli pakaian mahal-mahal, tetapi Anda berpakaian lebih sopan untuk Tuhan, maka itu akan menantang orang-orang wanita-wanita lain yang melihat Anda, wah dia saleh ya, saking salehnya kemudian berpakaian seperti itu, dan akan membuat wanita-wanita lain juga ya, diharapkan akan mengikuti contoh baik yang telah Anda berikan. Jika saya tidak menajamkan teman saya untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik, maka saya tidak menjadi teman dan orang Kristen yang baik dan seharusnya. Jadi besi menajamkan besi, bagi dalam kehidupan berasrama itu asahannya luar biasa sekali ya. Jadi besi menajamkan besi. Nah, diharapkan dengan kita hidup berasrama, kita bisa melihat tentu ada hal positif dan negatifnya, tetapi kita bisa ambil hal-hal positif yang kita lihat dari teman-teman asrama kita ya. Dan itu juga seharusnya menantang saya, yang membuat saya jadi lebih tajam. Baik, kita kembali ke materi kita. Nomor 3 tentang persahabatan. Amsal memberitahu seperti apa karakteristik teman yang sejati. Oke, mari kita lihat Amsal 17 ayat 17. 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang ini ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, itu materi kita. Jadi karakteristik yang pertama teman sejati, seorang teman yang sejati mengasihi dalam segala sirkumstansi. Itu jawabannya. Dalam segala ya, sirkumstansi. Dalam segala sirkumstansi. Dalam keadaan senang ataupun susah, sehat ataupun sakit. Nah, apa yang tidak diajarkan oleh ayat ini di Amsal 17 itu kembali ya, menaruh kasih setiap waktu. Nah, tidak berarti bahwa seorang sahabat atau seorang teman ketika tahu saya berdosa maka dia cuek saja ya, dia tidak peduli. Tidak ya. Seorang temannya sejati akan menegur dosa dan mungkin saja ya menyakiti saya untuk mengobati saya. Jadi kasih tahu saya dosa apa supaya saya tidak mengulanginya. Jadi tidak berarti sahabat ya menaruh kasih setiap waktu, kalau dia ada berdosa udah diemin aja. Tidak ya. Bukan itu maksudnya. Ya, tapi ayat ini berarti bahwa teman yang sejati tidak akan meninggalkan saya, baik dalam waktu senang maupun susah, baik dalam sirkumstansi yang menyenangkan ataupun ketika sulit. Nah, adalah harta besar memiliki teman yang seperti itu. Dan juga adalah perintah ya, untuk saya supaya saya juga menunjukkan
kesetiaan yang seperti itu kepada teman saya, ya. Mengasihi dalam setiap waktu, jadi seorang saudara dalam kesukaran, ya. Bukan hanya senang saja, tapi dalam segala waktu. Nah, karena ya, kita lihat, ya, seorang teman yang sejati mengasihi dalam segala sirkumstansi. Kita kembali ke sini. Maka teman manusia terbaik kita, ya, seharusnya adalah pasangan hidup kita. Teman terbaik kita adalah pasangan hidup kita. Teman terbaik suami adalah istrinya harusnya. Teman terbaik istri adalah suaminya. Yang telah berjanji, itu ada isiannya, ya, pasangan hidup kita. Hidup kita. Dimana pasangan hidup kita telah berjanji, termasuk kita juga, di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat untuk mendampingi baik dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan senang maupun susah, ya, maupun dalam keadaan apapun juga, ya, untuk kita buat janji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, ya, ketika kita menikah itu. Dalam keadaan apapun juga, ya, kaya miskin, ya, punya anak tidak punya anak, ya. Jadi ya, setia. C. Persahabatan manusia adalah gambaran akan persahabatan Kristus, sahabat sejati, ya, kawan yang sejati, yang mengasihi kita setiap saat dan memberikan dirinya untuk kita, bahkan yang lebih dekat daripada seorang saudara. Mari kita lihat Amsal 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi tadi ada terima yang salah di sini, ya. Ya, kita sudah lihat. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara, ya. Ya, jadi ini benar, ya, secara manusiawi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara, ya, pada saudara sekandung kita. Ya, apalagi bagi suami istri, ya. Nah, tapi dalam secara rohani ini juga benar, ya, ketika mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia adalah sahabat yang lebih karib, ya. Kita bisa, ya, curhat apa saja kepadanya. Oke. Nah, di bagian A-nya ini ada perbedaan penerjemahan dengan King James, ya. Di yang bagian pertama ini, ya, a man that had friends must show himself friendly, ya, seseorang yang punya teman harus menunjukkan dirinya sendiri, ya, ramah atau bersahabat. Oke, kita masuk ke nomor 4, ya. Amsal memberitahu bahwa teman-teman tidak seharusnya ditinggalkan. Ditinggalkan. Mari kita lihat Amsal 27 ayat yang ke-10. Amsal 27 ayat yang ke-10. 27 10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malam. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh, ya. Jadi jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Kembali sini, teman-teman tidak seharusnya ditinggalkan. Tidak seharusnya saya meninggalkan teman saya ataupun teman ayah saya. Jadi teman saya dan teman ayah saya tidak boleh tinggalkan ketika saya punya teman baru. Ada peribahasa, ya, new friends are like silver, but old friends, ya, are like gold. Teman lama itu, teman baru itu seperti perak, tapi teman-teman yang sudah sejak lama itu bagian emas.
tentu tidak salah punya teman baru, tapi yang lama jangan dilupakan dalam ketika kita dapatkan teman yang baru. Kecuali teman-teman yang lama itu memberikan pengaruh yang negatif, memberikan pengaruh yang buruk, maka bisa dilupakan. Nah, kita lihat Salomo mengikuti nasihat yang diberikan sendiri ketika dia berteman dengan Hiram. Hiram ini teman ayahnya, temannya Daud, dan Hiram sangat senang Salomo ingat dia. Salomo pesan kayu-kayu untuk membangun bait suci dan istananya dari Hiram. Jadi Salomo tetap menjalin persahabatan dengan Hiram. Nah, contoh yang gagal mengikuti nasihat ini adalah Rehabeam. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Ketika para tua-tua, teman-teman ayahnya, teman-teman Salomo memberikan nasihat kepada Rehabeam, begini cara kau menjawab kepada rakyat. Tapi justru Rehabeam setelah dia dapat teman-teman baru, teman-teman yang sebaya dengan dia, lebih mengikuti nasihat dari teman-teman sebayanya ketimbang ikuti nasihat dari teman-teman ayahnya. Akhirnya dia kehilangan 10 suku. Nah, kemudian kembali lagi ke ayat ini, Amsal 27 ayat 10. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Jadi lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Oke, kita bandingkan dulu ya, King James nya 27:10. For better is a neighbor that is near than a brother far off. Oke, sama. Jadi di waktu kesusahan, teman yang teruji lebih baik, teman yang teruji lebih baik daripada saudara kandung yang bukanlah seorang teman, karena saudara kandung bisa ribut ataupun memusuhi kita karena satu dan lain hal, ataupun yang belum teruji. Di waktu kesusahan, seorang teman yang teruji lebih baik. Jawabannya lebih baik. Nah, tetangga yang dekat ini mengacu kepada teman yang sejati. Nah, saudara yang jauh mengacu kepada saudara kandung yang tidak hanya jauh secara jarak, tapi juga jauh, jauh secara hati dan pikiran. Jadi tidak sepikiran, tidak sehati. Seorang teman dalam Kristus yang sepikiran jelas adalah seorang penasehat dan penolong yang lebih baik daripada seorang saudara yang tidak ada di dalam Kristus, yang mengikuti doktrin yang salah. Jadi itulah kenapa dikatakan 7:10, tetangga yang dekat, teman, tetangga yang dekat, sudah berteman, apalagi dia satu iman, satu jemaat, itu bisa lebih baik, bisa lebih dekat, lebih akrab, lebih karib daripada saudara yang jauh. Yang saudara yang jauh tidak hanya jarak, bahkan secara pikiran dan hati mungkin saja memusuhi kita, atau bahkan tidak seiman, beda doktrin. Oke. Kita lihat nomor 5 tentang persahabatan. Amsal memberitahu bahwa persahabatan bisa rusak. Persahabatan bisa rusak dengan berbisik-bisik. Berbisik-bisik. Amsal 16:28. Kita lihat. Amsal 16:28. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib.
Oke, coba kita bandingkan di dalam King James ya. 16 ayat 28. A froward man soweth strife, and a whisperer separate chief friends. Ya. Seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Nah, di balik seorang pemfitnah, King James pakai a whisperer. Mana dia? 28 ya. A whisperer separated chief friends. Ya. Seorang pembisik, ya, pembisik separated, memisahkan teman yang karib. Seorang pembisik. Jadi persahabatan bisa dirusak dengan berbisik-bisik. Ya. Nah, berbisik-bisik di sini mengacu kepada gosip, ya. Ngomongin orang di belakang ya, ngomongin orang di baliknya, gosip. Nah, gosip, fitnah bisa memisahkan teman yang sangat akrab. Orang yang berbisik-bisik tidak mengkonfrontasi orang lain di depan mukanya kalau dia ada dosa atau kesalahan. Sementara temannya sejati, dia akan mengkonfrontasi di depan orangnya, ya. Tidak ngomongin di belakangnya. Nah, kemudian orang yang curang ya, a froward man, orang yang curang. Terima. Nah, bagian pertama ini maksudnya, nah, orang yang a froward ya, orang yang mulutnya curang, yang mulutnya serong, dengan dia berbisik-bisik, maka ini sinonim ya, sinonim paralelisme. Kita lihat dulu ya. Nah, orang yang curang itu di sini sinonim dengan seorang pembisik, seorang pemfitnah, whisperer, menimbulkan pertengkaran, sinonim dengan menceraikan sahabat yang karib. Ya. Jadi orang yang mulutnya serong menaburkan pertengkaran lewat berbisik-bisik. Nah, orang yang lahir baru tidak seharusnya melakukan hal ini, baik pria maupun wanita. Jadi seperti yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita, Tuhan Yesus tidak pernah ya berbisik-bisik. Ketika dia mengajar secara terus terang. Dia berkata untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Nah, sebaliknya, iblislah yang datang diam-diam ya, berbisik-bisik kepada Hawa supaya Adam tidak dengar. Iblis berbisik-bisik tentang Allah, seolah-olah Allah menahan sesuatu yang baik bagi Adam dan Hawa. Allah takut nanti engkau jadi sama seperti Allah, Hawa. Bisik-bisik tetangga. Nah, dengan demikian akhirnya ya, menimbulkan ya, pertengkaran. Si pembisik pertama memisahkan Allah dengan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupanya. Semenjak waktu itu banyak yang mengikuti jejak iblis, dan dengan berbisik-bisik yang ngomongin seseorang di belakangnya, ya, memisahkan teman dari teman, memisahkan suami dari istri, memisahkan raja dari para penasehat yang setia, para ya, rakyat yang setia, ya, mencerai-beraikan ya, persekutuan antara majikan dengan pegawainya, dan juga gembala dengan anggota jemaatnya ya, dengan berbisik-bisik. Jadi ini satu pelajaran yang diajarkan dalam kitab Amsal. Jadi kalau persahabatan ingin langgeng, ya, jangan berbisik-bisik, ya. Jangan ngomongin orang di belakangnya. Kalau dia melakukan kesalahan, ya, baik ya, konfrontasi di depannya, tentu dengan cara yang pantas. Oke, kita masuk ke yang ke B. Amsal memberitahu bagaimana persahabatan bisa rusak. B, persahabatan bisa dirusak dengan kurangnya pertimbangan dan belas kasihan. Kurangnya pertimbangan dan belas kasihan. Kurangnya pertimbangan dan belas kasihan.
Mari kita lihat Amsal 27 ayat 14. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, maka hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. 27 ayat 14 dengan 25 ayat 20. Ya, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Jadi persahabatan bisa dirusak dengan kurangnya pertimbangan dan belas kasihan. Kalau di Amsal 27 14 tadi dibilangnya memberikan selamat pagi-pagi dengan suara nyaring. Kalau di King James-nya 27:14. Nah, kita lihat ya. Salam, he that blessed his friend with a loud voice. Dia yang memberkati temannya dengan suara yang keras, bangun pagi-pagi. Nah, Salomo di sini memberikan contoh ya, tentang seorang pria yang bangun pagi-pagi kemudian mulai berbicara dengan suara keras untuk membangunkan orang lain. 27:14. Ya, selamat dengan suara nyaring. Nah, orang yang tidak memikirkan orang lain ini bahkan berpura-pura rohani dengan memberkati temannya dengan suara yang keras. Ya. Ya. Ingat di Indonesia memberi selamat, kalau di King James blessed. Ya. Jadi dia pura-pura rohani dengan ya pura-pura memberkati temannya dengan suara yang keras. Tapi ya sebenarnya dia ya tidak peduli orang lain ya, tidak memikirkan orang lain ya. Kurang pertimbangan ya, kurang belas kasihan. Kemudian di 25-20 Salomo juga memberikan contoh lain tadi yang bernyanyi, orang lagi sedih kemudian dinyanyikan. Ini kok nyanyi untuk menghibur, tapi kalau misalkan nyanyinya untuk mengejek, itu seperti orang yang tanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Jadi bukannya menghibur ataupun bersimpati, tapi teman-teman ini tanda petik ya, justru dia yang menyanyi ya, seolah-olah semua baik-baik saja ya. Ataupun menyanyi tapi lagunya lagu yang justru mengejek temannya yang lagi sedih gitu ya. Nah, justru itu malah membuat temannya itu malah semakin kesal ya, semakin jengkel ya, seperti cuka pada luka. Oke, jadi kurang persahabatan bisa rusak dengan ya, seseorang atau salah satu pihak ya kurang perhatian, ya, kurang belas kasihan. Ya. Lanjutkan, C. Persahabatan bisa dirusak dengan kurangnya ketulusan. Ya, masih dalam ayat yang sama ya. Kurangnya ketulusan. Tujuan 14 ya. Dia pagi memberikan ucapan selamat atau memberkati dengan suara yang keras. Ya. Nah, seseorang yang memberkati temannya pagi-pagi dengan suara keras, ya kemungkinan besar tidak tulus. Ya maksudnya apa ya? Subtrak begitu. Antara ia ya, seorang penjilat biar orang lain bisa dengar gitu, nggak dengar orang lain, atau ya dia sengaja untuk ya, menyakitkan hati temannya itu ya.
Jadi persahabatan bisa dirusak dengan kurangnya ketulusan. Oke. Baik, itu tentang topik persahabatan. Kalau ada punya pertanyaan, silakan langsung tanya di grup kita ya. Baik, saya lanjutkan dengan orang miskin. Nah, kita lihat ayatnya ya. Kita banyak sekali berbicara tentang orang miskin. Oke, nah kita mau lihat apa kata Alkitab tentang penyebab kemiskinan. Ya, dunia selalu berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, untuk menghilangkan kemiskinan, tapi tetap saja selalu ada orang miskin. Itu kata Tuhan Yesus ya, orang miskin akan selalu ada bersama dengan kalian ya, sampai nanti pada waktu dia memerintah. Nah, sebenarnya apa sih penyebab kemiskinan ya, kata Amsal. Mari kita lihat ada 6 ya penyebab kemiskinan menurut Amsal. Yang pertama, penyebab kemiskinan adalah tangan yang malas. Tangan yang malas. Mari kita lihat Amsal 10 ayat 4 dan 20-13. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Antitesis paralelisme ya, berlawanan. Tangan yang lamban ya, tangan yang malas. Kita lihat lagi 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Malas. Jangan menyukai tidur. Jadi penyebab kemiskinan yang pertama adalah tangan yang lamban, tangan yang malas. Nah, banyak orang ya, bermalas-malasan, menghindari bekerja sebisa mungkin, dan kalau disuruh kerja nggak bisa diandalkan. Jadi si malas ini ya jelas bukanlah seorang pekerja keras, justru ya malah bikin kesal majikannya. Nah, kita berkata orang yang tidak mau bekerja seharusnya ia tidak ya, makan. Kita lihat 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi ini prinsip yang Tuhan ajarkan ya, supaya anak-anak Tuhan tidak menjadi malas ya. Nah, penyebab kemiskinan yang pertama adalah tangan yang malas. Nah, oleh karena itu kita kurang setuju kalau misalkan pemerintah menyediakan bantuan untuk mereka yang malas. Kenapa? Karena itu akan membuat mereka jadi tambah malas. Jadi pengangguran digaji, kalau itu gua nganggur aja terus kan tetap dapat gaji gitu. Jadi tangan yang malas ya, penyebab kemiskinan utama dalam dunia ini. B, kita lihat suka bersenang-senang dan mabuk-mabukan. Itu penyebab kemiskinan yang kedua. Suka bersenang-senang dan mabuk-mabukan. Itu penyebab kemiskinan yang kedua. Mari kita lihat Amsal 21 ayat 17. Nah, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Jadi suka bersenang-senang, suka mabuk-mabukan. Bagi harga wine, ya, harga minuman alkohol itu ya yang kelas atas ya. Memang ada juga seperti tua atau anggur cap orang tua yang beralkohol ya. Tetapi kebanyakan minuman-minuman beralkohol yang punya merek itu mahal-mahal. Coba kita lihat lagi pasal 23 20.
21. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-campingnya. Si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Jadi penyebab kemiskinan kedua, suka bersenang-senang dan mabuk-mabukan. Banyak orang menjadi miskin gara-gara hal ini. Mereka dengan tidak bijak menghabiskan pendapatan mereka untuk membeli minuman keras dan hidup foya-foya dan kecanduan sehingga hidup miskin. Banyak orang yang miskin tetap miskin karena mereka menghabiskan pendapatan mereka untuk hal-hal ini. Penyebab kemiskinan yang ketiga adalah mengikuti orang yang sia-sia. Mengikuti orang yang sia-sia. Mari kita lihat Amsal 12 ayat 11. Amsal 12 ayat 11. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, ini. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Oke, 12:11 kita bandingkan King James ya. 12:11 yang B-nya ya, kita perhatikan. But he that follow vain persons is void of understanding. Ia yang mengikuti orang yang sia-sia is void of understanding. Berarti orang yang sia-sia. Coba kita lihat 28 ayat 19. Sama 28 ayat 19. Kita lihat ini void of understanding 28 ayat 19. Ya. Jadi diulangi dua kali ya, bunyi ayat 12:11 dengan 28 ayat 19. He that follow after vain person shall have poverty enough ya. Akan memiliki cukup kemiskinan. Jadi mengikuti orang yang sia-sia itu penyebab kemiskinan ya, yang ketiga, dan hal ini diulangi sebanyak 2 kali sebagai suatu penekanan. Nah, apa yang maksud dengan orang yang sia-sia? Orang yang sia-sia ini adalah orang yang belum diselamatkan. Orang yang belum diselamatkan yang hidupnya adalah sia-sia. Nah, ingat bahwa kehendak Allah bagi manusia pada mulanya adalah bekerja. Ya, sejak manusia diciptakan, manusia diperintahkan untuk bekerja. Coba kita lihat Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu menempatkan dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Bekerja. Bahkan setelah manusia jatuh dalam dosa, juga Tuhan ingin agar manusia tetap bekerja. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Jadi Tuhan juga perintahkan tetap bekerja. Nah, tetapi ketika seseorang melalaikan pekerjaannya, ya nggak mau kerja, kemudian dia mengikuti orang yang sia-sia, yang menjanjikan hidup yang gampang, dengan cara yang gampang, seperti yang mencuri, udah kita curi aja, atau berjudi, maka orang itu akan dikatakan poverty enough, ya, cukup kemiskinan, ya, akan kenyang dengan kemiskinan. Jadi cukup dengan kemiskinan. Orang yang mengikuti orang yang sia-sia, ya, vain person, sering tergoda untuk menghabiskan materinya demi keserakahannya. Kita ambil contoh seperti anak bungsu dalam kisah anak yang terhilang ya. Coba kita lihat Lukas 15 ayat yang ketiga. 13 ya. Lukas 15 ayat yang ke-13 ya.
Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memberoskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya. Saya yakin pasti ada banyak teman-temannya yang mau ikut bantuin ya untuk ngabisin uangnya. Tapi setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi sampai akhirnya ketika ia butuh makanan, lihat 16-nya, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Jadi ketika uangnya masih banyak, ya banyak teman-teman ya yang sia-sia, ya teman-teman yang belum diselamatkan, orang-orang yang sia-sia yang ikut bantuin dia habiskan uangnya. Tapi setelah uangnya habis, ya teman-temannya juga habis ya, pada pergi tinggalkan dia. Ketika ia sedang butuh, ya nggak ada orang yang kasih padanya. Nah, kalau kita kembali dalam Amsal 12 ayat 11, Amsal 12:11. Jadi siapa mengejar ini orang ya, orang yang sia-sia, tidak bakal budi, dia akan cukup dengan kemiskinan. Tapi justru dikatakan siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Nah, Allah tidak berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan kaya, tapi dia berjanji akan memenuhi segala kebutuhan kita ya. Jadi termasuk di sini ada janjinya kalau kita bekerja kita akan ya kenyang dengan makanan. Jadi ini adalah janji Allah. Setiap orang yang mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadanya. Matius 6 ayat 33. Coba kita lihat lagi di Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Oke. Termasuk penyebab kemiskinan yang keempat ya, di D adalah mengabaikan didikan. Mengabaikan didikan. Mari kita lihat Amsal 13 ayat 18. Amsal 13 ayat yang ke-18. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Kemiskinan dan cemooh. Jadi penyebab kemiskinan adalah mengabaikan didikan. Nah, ada banyak cara orang bisa menolak didikan. Beberapa di antaranya orang bisa menolak didikan di sekolah, kemudian dia putuskan untuk drop out, yang nggak mau sekolah lagi. Ada juga yang menolak didikan dari ayah dan ibunya di rumah. Ada juga yang menolak didikan dari majikannya, tuannya, bosnya, ya, nggak mau diatur, nggak mau diperintah, ya, nggak bisa dikasih tahu. Ada juga yang beberapa orang yang menolak didikan dari hukum, akhirnya menjadi kriminal, ya, jadi penjahat. Jadi semua orang yang mengabaikan atau menolak didikan adalah orang bodoh, karena dia nggak mau dididik ya. Coba kita lihat Amsal 12 ayat 1. Siapa mencintai didikan mencintai pengetahuan, siapa membenci teguran adalah dungu ya. Membenci teguran dungu, jadi orang dungu ya, bodoh. Sementara orang yang mencintai didikan akan dihormati ya. Kembali Amsal 13:18 ya. Siapa memindahkan teguran ia akan dihormati. Masuk ke penyebab kemiskinan yang kelima, butir E
adalah kurang bisa menilai atau menghakimi. Kurang bisa menilai atau menghakimi. Menilai atau menghakimi. Kurang bisa menilai atau menghakimi. Mari kita lihat Amsal 13 ayat 23. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Kita bandingkan ya, 13:23 dengan King James. Keadilan tadi kan ya, di Indonesia dia bilangkan, King James dikatakan, much food is in the tillage of the poor, but there is destroy for want of judgment. Karena kurangnya penghakiman ya, kurang bisa menilai, kurangnya penilaian, kurangnya penghakiman. Nah, di sini tidak ada keadilan. Nah, sebenarnya kurangnya penghakiman. Pasal 13 ayat yang 23 ya. Huma, apa itu huma? Huma itu ladang padi ya, huma. Huma ini ladang padi. Nah, Allah telah menetapkan bahwa huma 13:23 ya, orang miskin menghasilkan baik makanan. Ya, asal orang itu mau bekerja dengan rajin, kemudian tidak membuang uangnya dengan ya bersenang-senang, hidup foya-foya untuk beli minum-minuman keras, ya. Tidak mengikuti orang-orang yang sia-sia, yang berjudi, maka sebenarnya ia akan punya cukup ya untuk kebutuhan diri sendiri dan keluarganya ya. Karena Tuhan memberkati orang miskin ya, ladangnya menghasilkan banyak makanan. Nah, tetapi sayangnya ada yang lenyap ya, banyak yang hancur, banyak tetap miskin karena kurangnya penghakiman ya, tidak ada keadilan. One of judgment, but there is destroy, tetapi ada yang hancur karena kurangnya penghakiman. Jadi dia kurang bisa menilai. Jadi kurang bisa menilai ya dari dirinya sendiri. Ya, dia kurang bijak ya, kurang bisa menilai, sehingga dia memboroskan harta benda miliknya dengan malas-malasan ya, foya-foya, mengikuti orang yang sia-sia ya, atau kurang bisa menghakimi, kurang bisa ya, one of judgment ya, dalam pengertian dia kurang bisa memanage ya asetnya, memanage penghasilannya ya, kurang bijak memanage ya. Kemudian ya, orang bijak juga bisa menghancurkan diri mereka sendiri dengan cara meminjam dengan tidak bijak. Jadi kurangnya penilaian bisa berasal dari diri mereka sendiri, kurang bijak meminjam, kurang bijak dalam memanage, kurang bijak membuat keputusan, malah dia boros-borosin, dia ikutin orang yang sia-sia, mau cepat kaya dengan cara gampang, berjudi segala macam. Tapi kurangnya penghakiman, penilaian juga bisa dari pihak orang lain. Jadi kurangnya penghakiman dari pihak orang lain. Seperti contohnya ya, pemerintah ya. Jadi orang miskinnya sudah kerja dengan rajin ya, dia tidak foya-foya, tidak boros ya, suka bersenang-senang, tidak mengikuti orang yang salah, orang yang sia-sia. Tapi usahanya dapat berkurang atau hancur akibat dari kurangnya penghakiman dari orang lain ya, misalkan dari pemerintah. Ketika pemerintahnya korup, kemudian tetapkan pajak yang tinggi sekali, yang memberatkan rakyatnya, maka ya, kurangnya kebijaksanaan dari pihak pemerintah, ya, kurangnya penghakiman, penilaian dari pihak pemerintah bisa membuat orang miskin itu jadi ya, tambah miskin, ya, tetap miskin atau bahkan ya, tambah miskin.
Oke, jadi bisa pihak dari orang miskin itu sendiri atau dari pihak orang lain. Penyebab kemiskinan yang keenam, F, yaitu ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya. Mari kita lihat Amsal 28 ayat yang ke-22. Amsal 28 ayat yang ke-22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Oke. Orang kikir ya. 28:22. Coba kita lihat. 28:22 King James. Oke. Orang kikir. King James bilang, he that hasted to be rich had an evil eye. Ini orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Kalau King James, dia yang buru-buru mau jadi kaya, yang ingin cepat kaya, had an evil eye, punya mata yang jahat, punya mata yang jahat. Evil eye, mata yang jahat ini diterjemahkan dengan mengejar harta. Orang yang kikir ya, yang kikir. Nah, evil eye, mata yang jahat, ini adalah mata yang berfokus kepada kekayaan duniawi ya. Ini bertentangan dengan mata yang berfokus kepada Tuhan. Coba kita bandingkan dengan Matius pasal 6, juga ada menyinggung tentang hal ini. He that covered, nah ini ya, di kedua ini ya. He that hasted to be rich had an evil eye. Evil eye, mata yang jahat ya, terjemahkan dengan kikir. Nah, mata yang jahat, mata yang berfokus kepada kesenangan duniawi, kedagingan, tetapi kontrasnya adalah mata yang tertuju pada Tuhan. Coba kita bandingkan dalam Matius pasal 6, ada juga menyinggung tentang hal ini. Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, evil eye, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oke, bandingkan ya. King James-nya juga disebut evil eye. Matius 6 23. But if thine eye be evil, evil eye, mata. Tapi jika matamu jahat, jika matamu jahat, maka seluruh tubuhmu juga akan penuh dengan kejahatan. Nah, kita lihat di sini bagaimana mata yang jahat itu mengacu kepada mata yang tertuju kepada dunia. Nah, banyak orang menjadi miskin karena mereka mau cepat-cepat kaya dan berpikir ada jalan pintas untuk menjadi kaya. Mereka bergabung dengan cara mencuri, ya, berjudi, atau mengikuti janji-janji tawaran kerja yang tampak menggiurkan. Kalau kamu kerja di Arab atau misalkan di mana kamu akan digaji besar ya, tapi ternyata tawaran itu adalah tertipu. Kamu harus bayar dulu segini ya. Atau melalui mengikuti skema cepat kaya ya, atau investasi bodong ya. Kan banyak itu yang terjadi di Indonesia ya, operasi langit biru ya. Modalnya berapa, dijanjikan setiap bulan akan dikasih keuntungan 30%, jadi setor 6 bulan sudah balik modal ya. Tapi ternyata setelah dikumpulkan banyak, kita tambah lagi, uangnya dibawa lari ya. Jadi ingin cepat kaya. Nah,
Alkitab memberikan contoh tokoh-tokoh Alkitab yang punya mata yang jahat ya, dan ingin kaya, namun akhirnya berakhir miskin. Contohnya adalah Lot. Ya. Jadi dia pindah ke Sodom karena saking banyaknya hartanya dengan Abraham. Ya. Akhirnya sudah kita pisah saja. Ya. Nah, justru akhirnya di Sodom dia jadi uh, ya diselamatkan oleh malaikat, dan kemudian ya selamat dengan dua orang putrinya, akhirnya menjadi manusia goa ya, dari konglomerat jadi kolong melarat. Kemudian kita juga melihat ada contoh Akan. Akan ini yang mencuri emas ya, yang harusnya ditumpas dari bangsa-bangsa Kanaan yang menyembah berhala, tapi dia curi, tapi justru akhirnya Allah hancurkan dia dengan semua harta bendanya. Ahab yang mau jadi kaya, dia mau menyerobot ke kebun anggur Sinabot ya, tapi justru Tuhan hukum ya. Gehazi ketika Naman disembuhkan dari penyakit kustanya, Naman mau kasih perak, tapi Isa tolak. Gehazi kejar balik bilang mau kasih saya aja ya, tapi kemudian akhirnya Gehazi kena kusta ya. Oke, itu contoh-contoh Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang mau kaya tapi justru akhirnya berakhir tragis. Jadi penyebab kemiskinan. Kita masuk ke poin nomor 2 ya. Penderitaan kemiskinan. Ya, kehancuran orang miskin. Amsal 10 ayat 15. Oke, mari kita baca Amsal 10 ayat yang ke-15. Amsal 10 ayat 15. Jadi penderitaan kemiskinan, kehancuran orang miskin. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan ya. Yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. Oke. Misal 10:15. Ya. The rich man's wealth is his strong city, the destruction of the poor is their poverty. Jadi apa yang kemiskinan disebabkan yaitu kehancuran orang miskin. Kemiskinan bisa buat orang miskin hancur. Jadi di mana? Nah, 10:15. Kebinasan orang melarat ya, kehancuran orang miskin ialah kemiskinan ya. Jadi hancur di sini dalam pengertian ya, ya miskin, kemudian ya tidak ada orang yang bisa melindungi dia ya. Sementara bagi orang kaya, uang dan harta bendanya itu menjadi kota yang kuat ya, bisa memberikan perlindungan bagi orang kaya. Nah, tapi perhatikan ya, bagi orang kaya, kalau mereka hanya mengandalkan hartanya sebagai kota yang kuat untuk melindungi mereka, ya, kota yang kuat itu tidak akan bertahan lama, karena itu tidak akan bisa melindungi mereka sampai pada hari penghakiman kelak. Jadi kalau ia mau diselamatkan, ia harus meletakkan kepercayaannya bukan kepada kekayaannya, uangnya, tetapi kepada Tuhan. Coba kita buka Mazmur 18 ayat yang kedua. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ya. Jadi ketika seseorang meletakkan kepercayaannya kepada Allah lah, ia memiliki benteng dan menara yang kuat ya, tidak dapat hancur, dan ia sungguh-sungguh aman. Nah, Alkitab memperingatkan kita untuk tidak meletakkan kepercayaan kita pada kekayaan yang tidak pasti
Kekayaan itu tidak pasti, tapi menetapkan percaya kita kepada Allah. Coba kita lihat dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan berharaplah pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi jangan salah taruh kepercayaan. Oke, kita kembali ke materi kita. Penderitaan kemiskinan, ya apa itu kemiskinan? Ya buat orang miskin hancur, ya, kehancuran orang miskin. Kemudian kemiskinan juga membuat orang miskin dibenci oleh temannya. Amsal 14 ayat 20. 14 ayat 20. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tapi sahabat orang kaya itu banyak. Ya. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci. Mari kita lihat pasal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Ya. Ditinggalkan sahabat. Ayat yang ke-7. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, tapi mereka tidak ada lagi. Jadi, kalau orang kaya punya banyak teman karena mereka kaya, ya walaupun ya teman-teman itu bisa jadi tidak tulus, tidak bisa diandalkan karena hanya mau menikmati kekayaannya saja. Tetapi orang miskin ya, dibenci ya, oleh tetangganya sendiri. Karena ia tidak punya sesuatu yang mereka inginkan ya. Jadi nggak ada jabatan, nggak ada harta, jadi orang-orang nggak respect, jadi dijauhi ya, dibenci oleh teman-temannya. Penderitaan kemiskinan, C ya, dikuasai oleh orang kaya. Oke, Amsal 22 ayat 7. Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Nah, ini adalah aspek lainnya yang menyakitkan dari kemiskinan. Nah, orang kaya ya, yang menguasai orang miskin. Ya. Nah, di dunia saat ini yang berkuasa, yang memerintah itu adalah orang-orang kaya. Ya. Tidak peduli mereka itu jahat, mereka itu percaya Tuhan atau tidak, tapi kalau mereka kaya, akan dihormati oleh dunia ya. Nah, orang miskin tunduk pada orang kaya. Jadi, orang miskin diatur oleh orang kaya dalam pemerintahan, dalam sistem pengadilan, dalam pendidikan, dalam dunia bisnis ya, bahkan agama. Nah, ayat ini mengingatkan kita di Amsal 22 ayat 7 ya. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Nah, ayat ini mengingatkan kita ada inilah bahaya dari pinjam meminjam ya, utang piutang. Dikatakan yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi ya. Jadi coba kita lihat di ayat 26 sampai 27-nya ya. Amsal 22 26 sampai 27. Jangan kau termasuk orang yang membuat persetujuan dan menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali ya. Jadi kalau si peminjam nggak bisa bayar, maka dia akan dipaksa untuk melepaskan barang-barangnya. Barang-barangnya disita ya, diambil. Nah, tadi kita sudah baca Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Nah, sebisa mungkin kita hidup dengan mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita. Jadi menjalani hidup dengan rasa cukup ya, tidak tamak. Kalau bisa tidak berhutang ya, jangan berhutang. Oke, kembali ke
penderitaan kemiskinan. Keempat, orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, orang kaya menjawab dengan kasar. Amsal 18 ayat 23. Amsal 18 ayat 23. Orang miskin berbicara dengan memohon, tapi orang kaya menjawab dengan kasar. Kenapa? Karena orang kaya merasa superior. Jadi seringkali tidak ramah kepada orang yang ada di bawah kelasnya. Nah, ini adalah bahaya rohani dari kekayaan, cenderung membuat orang menjadi sombong. Nah, Alkitab menegur orang kaya untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah dan menahan diri dari mengancam sesamanya. Coba kita lihat Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Jadi menjauhkan ancaman. Orang kaya suka mengancam, bahwa kamu nggak tahu siapa saya, kamu nggak tahu apa yang saya bisa lakukan. Jadi suka mengancam. Nah, nasihat pada orang percaya, kepada bos, majikan, tuan-tuan, jangan, jauhkanlah ancaman. Jadi rendahkan dirimu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Nah, di sisi lainnya orang miskin tahu agar mendapatkan pertolongan dan keadilan, maka dia harus merendahkan dirinya dan memohon. Kembali dalam Amsal 18 di 18 ayat 23. Orang miskin berbicara dengan mohon-mohon. Nah, tapi ini tidak berarti bahwa orang miskin secara alami adalah orang-orang yang rendah hati. Tidak. Nah, ingat, yang menjadi natur alami kita semenjak kita jatuh dalam dosa bukanlah rendah hati, tetapi sombong. Kesombongan adalah natur alami kita. Pada dasar kita sombong. Banyak orang miskin rendah hati karena keadaannya. Tapi ketika tiba-tiba mereka menjadi OKB, orang kaya baru, kerendahan hatinya itu hilang, langsung jadi ikut-ikutan sombong. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa memang pada dasarnya kita, baik orang miskin maupun orang kaya pada dasar adalah sombong akibat kita jatuh dalam dosa. Dan secara rohani, setiap orang berdosa itu miskin di hadapan Allah. Setiap orang berdosa. Dan keselamatan itu bukan hak kita. Keselamatan itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap orang yang mau bertobat, percaya kepadanya. Anugerah. Kita tidak pantas menerimanya. Orang berdosa tidak punya sesuatu untuk disombongkan. Oke. Mari kita lihat, masuk ke nomor 3 sekarang. Pelajaran lain tentang kemiskinan. Alkitab berkata bahwa sikap seseorang terhadap orang miskin adalah bukti kondisi hati seseorang. Kondisi hati seseorang. Kondisi hati seseorang. Amsal 29 ayat yang ke-7. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tapi orang fasik tidak mengerti. Coba kita lihat, bandingkan. Orang benar mengetahui hak orang lemah. 9 ayat 7. The righteous consider the cause of the poor, but the wicked regarded not to know it. The righteous consider the cause of the poor. Jadi orang benar mempertimbangkan. Polisi orang benar mengetahui hak orang lemah, mempertimbangkan the cause of the poor, mempertimbangkan penyebab kemiskinan. Jadi bagaimana seseorang bersikap terhadap orang miskin
itu menunjukkan kondisi hatinya ya, apakah dia orang benar atau orang jahat ya. Sementara the wicked regarded not to know it. Nah, orang jahat tidak peduli, orang benar peduli. Nah, kitab Amsal adalah cermin yang menunjukkan kita kondisi hati kita. Dan jika kita tidak peduli kepada orang miskin, maka kita itu jahat dan saat mungkin belum bertobat. Coba kita bandingkan dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi, kalau benci saudaranya, sama aja belum diselamatkan. Oke, kembali ke materi kita. B. Titik-titik lebih buruk daripada kemiskinan. Jawabannya adalah banyak hal lebih buruk daripada kemiskinan. Banyak hal lebih buruk daripada kemiskinan. Jadi miskin namun benar itu lebih baik ya, daripada kaya namun tidak benar. Coba kita lihat Amsal 15 ayat 16 sampai 17. Lebih baik sedikit barang disertai dengan takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jadi miskin tapi benar lebih baik daripada kaya tapi tidak benar. Oke, coba kita lihat juga Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan Amsal 17 ayat 1. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Tadi Amsal 15 ya, ayat 16 sampai 17 ini. Lebih baik sedikit barang disertai dengan takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Jadi ya lebih baik hidup sederhana namun dikelilingi dengan berkat Tuhan, dan kemudian ada cinta yang tulus dari pasangan kita, dari teman-teman dalam Kristus ya, dihormati oleh anak-anak ya, daripada ya contohnya di sini menikahi seorang aktor yang terkenal tapi dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia punya banyak kekayaan tapi selalu berantem terus ya, punya banyak masalah, anak-anaknya nggak hormat dia. Kemudian dikelilingi oleh teman-teman yang banyak tipu muslihatnya, yang tidak tulus, yang hanya mau ikut nikmatin kekayaannya saja. Ya, jadi lebih baik miskin tapi benar daripada kaya tapi tidak benar. Orang miskin yang benar lebih baik daripada orang bodoh. Coba kita buka Amsal 19 ayat 1. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Lihat lagi di ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Coba kita lihat di pinjamnya 19:22. Desire of man is his kindness ya. Ini kan dari seseorang adalah kebaikannya. And a poor man, dan seorang yang miskin lebih baik daripada seorang pembohong. Lebih baik orang miskin tapi benar daripada seorang pembohong. Jadi ya berjalan dalam integritas dan kejujuran mendatangkan berkat baik dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Jika seorang kaya tapi dia bodoh, tidak benar, maka kenikmatan yang ia dapatkan dari kekayaan
itu akan terkorupsi dengan pertengkaran, dan ia hanya akan menikmati kekayaannya sebentar saja. Namun ujung-ujungnya dia akan menghabiskan kekekalan tanpa Kristus dan menderita hukuman kekal. Oke. Termasuk yang C ya di sini. Oke, Allah memberkati orang-orang yang menolong orang miskin dan menghakimi orang-orang yang menindas orang miskin. Jadi memberkati dan menghakimi. Memberkati dan menghakimi. Oke. Ada 3 janji khusus dalam kitab Amsal bagi orang-orang yang menolong orang miskin. 1. Satu, orang yang berbelas kasih pada orang miskin itu, orang yang berbelas kasih pada orang miskin itu bahagia. Bahagia. Jadi orang yang berbelas kasih pada orang miskin berbahagia. Amsal 14 ayat 21. Kita lihat. Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Berbahagialah. Jadi ada sukacita dalam memberi, terutama kepada mereka yang sungguh-sungguh perlu. Kemudian janji yang kedua bagi orang yang menolong orang miskin, orang yang berbelas kasih pada orang miskin itu meminjamkan pada Tuhan. Jadi meminjamkan pada Tuhan. Oke, kita lihat Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Oke. 19 ayat 17. He that had pity upon the poor lended unto the Lord. Ya. Dia yang memiliki belas kasihan kepada orang miskin meminjamkan kepada Tuhan. And that which he had given, dan yang telah berikan akan Tuhan bayar kembali. Jadi meminjamkan pada Tuhan. Jadi Tuhan yang peduli kepada orang miskin dan orang yang memerlukan, berjanji untuk membayar kembali orang-orang yang menolong orang miskin. Dan orang yang menolong orang miskin membuat Allah berhutang pada mereka. Jadi tentu ini jangan dibuat sebagai satu motivasi saya, itu saya kasih orang miskin amal supaya Tuhan bayar kepada saya, tidak. Tapi ketika orang yang belas kasih pada orang miskin itu dilakukan dengan hati yang tulus, maka pada waktunya Tuhan juga akan membalasnya. Dan percayalah, balasan Tuhan itu pasti jauh lebih besar. Jadi ada yang berkata seperti ini, engkau tidak mungkin bisa memberi melebihi Allah, karena ketika Allah menyekop berkat kembali kepada pemberinya, skop Allah lebih besar. Jadi yang Allah bayarkan kembali kepada orang yang berbelas kasih kepada orang miskin ini, yang menolongnya, justru lebih besar. Ketiga, orang yang memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Kekurangan. Amsal 28 ayat 27. Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Jadi ini janji luar biasa lainnya yang Tuhan berikan. Ada juga 3 peringatan keras dalam kitab Amsal bagi orang yang menindas orang miskin. 1. Barang siapa mencaci orang miskin, itu menghina penciptanya. Menghina.
Mari kita lihat Amsal 17 ayat yang kelima. Siapa mengolah orang miskin menghina penciptanya. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah mengidentifikasi dirinya sendiri bersama orang miskin. Sehingga kalau orang miskin dihina, maka Allah juga turut dihina dan ia akan membalas. Oke, materi kita nomor 2. Orang yang menindas orang miskin akan kekurangan. Kebalikannya tadi ya. Kekurangan. Kita lihat Amsal 22 ayat yang ke-16. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. 22:16. He that oppressed the poor, yang menindas orang miskin, to increase his riches, untuk meningkatkan kekayaannya, dan ia yang memberikan kepada orang kaya shall come to want, akan kekurangan. Jadi di sini ya, ayat ini memberitahu kita bahwa Allah memperhatikan dan akan memiskinkan orang yang menindas orang miskin itu. Jadi entah dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang. Oke, yang ketiga, orang yang menindas orang miskin akan dimiskinkan jiwanya. Dimiskinkan jiwanya. Dimiskinkan jiwanya. Mari kita lihat Amsal 22 ayat 22 sampai 23. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak orang yang bersusah di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Ya. Kita lihat ininya 22 ayat 22. Ya. Rob not the poor, jangan rampoki orang miskin karena ia miskin. Neither oppress the afflicted in the gate, jangan menindas orang yang susah di gerbang. For the Lord will plead their cause, karena Tuhan akan membela perkara mereka, and spoil the soul that those that spoil them, dan merusak jiwa orang-orang yang merusak mereka, orang miskin ya. Orang miskin, jadi akan dimiskinkan jiwanya. Jadi bukan hanya dimiskinkan secara materi, namun juga ya secara rohani ya, jiwa mereka. Nah, bagaimana jiwa dimiskinkan dengan apa? Coba kita lihat Mazmur. Mazmur 106. Ada beberapa cara jiwa dimiskinkan oleh Tuhan. 106 ayat 15. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Oke, kita lihat di King James ya. Senang. And he gave them their request, but sent leanness into their soul. Nah, jadi dimiskinkan jiwanya, leanness. Kalau Indonesia terjemahkan dengan penyakit paru-paru. Di Indonesia dibuat kurus ya, jiwa mereka. Dibuat kurus. Oke. Jadi dengan apa lagi ya, Tuhan memiskinkan jiwa ya, dibuat dengan menguruskan jiwa. Ya, atau hanya dibutakan. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi atau hanya dibutakan ya, pikirannya dibutakan. Kemudian Allah juga bisa memiskinkan jiwa, membuat kurus jiwa dengan ya menyerahkan kepada kecemaran yang mereka mau lakukan ya. Di Roma 1 ayat 24.
Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Dan ya pada akhirnya dalam kehidupan yang akan datang, jiwa itu dimiskinkan dengan berakhir dalam neraka. Matius 10, kita lihat ayat 28. Dan janganlah takut, kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi akan ya Tuhan hukumkan dalam neraka. Oke, kita kembali ke materi kita. D. Orang kaya menganggap dirinya sendiri bijak, tapi orang miskin yang berpengertian menyelidiki orang kaya itu. Mari kita lihat Amsal 28 ayat 11. Amsal 28 ayat 11. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia, ya, menyelidiki dia. Oke. Nah, orang kaya seringkali tertipu dalam pemikiran bahwa mereka itu lebih bijak daripada yang sebenarnya. Tentang mereka bisa jadi kaya atau dapatkan keuntungan, mereka berpikir bahwa mereka ya tahu segalanya. Jadi mereka jadi sombong, ya, kesombongan orang kaya lah yang menyebabkan mereka pikir mereka tahu segalanya. Oke, sementara orang miskin yang berpengertian menyelidiki orang kaya yang bijak menurut anggapannya sendiri itu. Oke, tentu orang miskin yang berpengertian ini melakukannya menggunakan firman Allah. Jadi ketika ia melakukannya menggunakan firman Allah, ia bisa melihat pemikiran yang salah dari orang kaya ini. Kemudian dia juga menyanggah ya, argumen-argumen yang salah. Nah, kitab Amsal memberitahu pada kita bahwa permulaan hikmat ya, adalah takut akan Tuhan. Ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi dia akan memiliki lebih banyak pengertian tentang hal-hal yang penting ya, mengenai hidup dan juga mengenai kehidupan yang akan datang ketimbang orang yang belum bertobat meskipun dia kaya. Oke. Kemudian ya Amsal 28 ayat ke-11. Ayat ini juga mengajarkan pada kita orang kaya menganggap diri bijak, tapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia, menyelidiki. Is wise, bijaksana dalam anggapannya sendiri, tapi orang miskin yang memiliki pengertian, ya pengertian dari mana orang miskin pengertian? Ya, dari firman Allah. Search him out, ya, menyelidiki dia. Nah, ayat ini juga memberitahu kepada kita bahwa hikmat itu lebih berharga, ya, lebih baik daripada kekayaan. Kekayaan tidak bisa membeli pengampunan dosa atau hubungan yang benar dengan Allah. Tetapi hikmat bisa. Nah, hikmat bisa membuat kita membuat putusan yang benar, yang bijak tentang teman, ya, tentang pendidikan, tentang pernikahan, tentang pekerjaan. Oke, masuk ke E. Nah, materi kita, orang bijak berdoa untuk tidak meminta kemiskinan maupun kekayaan. Amsal 30 ayat 7 sampai yang ke-9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Nah, jadi ayat ini ya,
mengajarkan pada kita untuk ya, tidak mencari kemiskinan maupun kekayaan. Nah, Paulus juga mengajarkan pelajaran yang sama kepada Timotius. Coba kita lihat 1 Timotius pasal ke-6. Pasal 6. Mulai dari 6 sampai 9. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah, jadi Nabi Agur ya, bin Yake berdoa agar Allah ya, kita kembali dulu ya di Amsal 30. Ya, berdoa agar Allah ya memberikan kepada dia untuk menikmati makanan yang menjadi bagiannya ya. Jadi ini mengacu pada ya apa yang pantas ya menurut Allah. Nah, Agur tahu ya ada bahaya di balik menjadi kaya. Apa itu? Dikatakan di ayat yang ke-9-nya, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Ya, jadi ada bahaya di balik kaya itu menjadi sombong dan menyangkal Allah. Tapi dia juga tahu ada bahaya di balik miskin. Apa itu? Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, jadi ketika dia miskin dia bisa mencuri dan kemudian mencemarkan ya, nama Tuhan ya, atau menyalahkan Tuhan kenapa Tuhan tidak angkat saya dari kemiskinan. Oke. Nah, perhatikan orang miskin di sini juga dia dapat tergoda untuk mencuri ya. Kalau aku miskin aku mencuri. Oke. Oke, kita kembali ke ini materi kita. Jadi kita selesai sampai di sudah bahas tentang ya, kemiskinan ya. Kemiskinan. Oke. Mari kita masuk ke kesombongan. Oke, saya pikir mungkin masih cukup waktu untuk kesombongan sedikit. Oke, kesombongan. Ada dua kebenaran utama tentang kesombongan dalam ayat-ayat di atas. Nomor satu, Allah membenci kesombongan. Oke, mari kita lihat Amsal 6, 16-17 kita sudah baca. Mari kita lihat 16 ayat yang kelima ya. Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi Allah benci kesombongan. Kesombongan adalah saya mau tampilkan ini ya. Setiap orang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kesombongannya adalah nomor satu dari 7 hal yang dibenci oleh Allah. Nah, dosa inilah yang mendatangkan kehancuran bagi setan. Jadi Lucifer dia tadinya adalah kerub berjaga yang diurapi, kemudian karena dia sombong, yang indahnya dan dia ingin menyamai Allah, akhirnya dia jatuh dalam dosa. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, ini syarat gembala, ini jemaat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis ya. Jadi iblis dihukum karena dia sombong. Nah, kesombongan hidup ini adalah karakteristik ya, dunia yang memberontak pada Allah. Coba kita lihat 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16. Sebab ya, semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata serta keangkuhan hidup, kesombongan, keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Allah melainkan dari dunia. Jadi dunia membentuk Allah dengan ya, sombong ya, keangkuhan hidup. Jadi orang-orang dunia mengikuti ya jejak daripada Lucifer iblis ya, sombong. Nah, oleh karena itulah ya Allah benci ya, dosa kesombongan. Oke, balik ke materi kita. Kesombongan menghasilkan banyak hal jahat lainnya. A ya,
Kesombongan menghasilkan malu, ya, rasa malu. Rasa malu. Amsal 11 ayat yang kedua. Mari kita lihat. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Ya, King James ya. 11 ayat 2. When pride come, then come shame. Ya, maka datanglah rasa malu. Oke, jadi kesombongan menghasilkan rasa malu. Kemudian kesombongan juga menghasilkan pertengkaran. Pertengkaran. Oke, kita lihat Amsal 28 ayat 25. Amsal 28 ayat 25. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tapi siapa percaya pada Tuhan diberi kelimpahan. Orang yang loba. Oke, kita bandingkan ya. 28 25. He that is a proud heart stir up strife, ya. Orang yang hatinya sombong membangkitkan pertengkaran. Jadi kalau kerendahan hati akan menghasilkan kedamaian, sementara kesombongan cenderung menghasilkan pertengkaran. Oke. Yang ketiga, C. Kesombongan ini menghasilkan kejatuhan. Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18. Kencongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Ingat ya, iblis jatuh dari posisinya sebagai kerub berjaga yang diurapi, dia menjadi iblis ya, karena dia sombong. Hawa jatuh ketika ia percaya dusta iblis bahwa ia bisa jadi seperti Allah. Nebukadnezar jatuh ketika ia melihat kemegahan kerajaannya. Jadi dia jadikan seperti binatang ya, Nebukadnezar. Jadi karena dia sombong ya, dagunya dongaknya ke atas terus ya. Kalau jalan begini, dia nggak lihat ada lubang di depannya ya, dia jatuh. Jadi tinggi hati mendahului kejatuhan. Yang keempat, masih di ayat yang sama, hasil dari kesombongan adalah kehancuran. Kencongkakan mendahului kehancuran. Jadi kesombongan jadi akan diikuti dengan kehancuran. Contoh ya, Haman ya. Haman sombong ya, dipikir dia yang berhak mendapatkan semuanya itu, dan dia minta disembah oleh Mordekai, tapi Mordekai tidak mau. Tapi justru ya, dia menyiapkan sula untuk Mordekai, maka dia sendiri yang disulahkan situ. Kesombongan mendahului kehancuran. Kesombongan Herodes ya, berakhir juga dengan kehancuran, dimana waktu dia pidato, oh ini suara Allah, kemudian saking sombongnya dia, maka kemudian ya, malaikat tampar dia. Coba kita lihat Kisah Rasul 12 ya. Kisah Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Pada suatu hari itu kan Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta berpidato pada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Seketika itu juga ia ditampar oleh malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat pada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Herodes sombong. Oke, jadi itu 4 hal yang dihasilkan oleh kesombongan. Oke. Baik.
Baik, sebenarnya kita masih ada tentang lagi pemalas ya, tapi saya pikir tidak akan cukup waktunya. Jadi kita selesai sampai di kesombongan. Oke, kalau Anda punya pertanyaan, silakan kirimkan saja di grup WhatsApp kita. Saya akan jawab di video kita berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami bisa dapat mempelajari firman-Mu di tengah-tengah situasi seperti ini. Biarlah kami dapat melakukan waktu kami dengan baik. Kami sebisa mungkin mempelajari firman-Mu, menguasai firman-Mu, agar firman-Mu menguasai hidup kami, ya Tuhan. Ucap syukur untuk firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.